Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Agarukmana. Saya adalah seorang dokter umum dan saya akan bercerita tentang dua karya di kanan kiri saya ini, yaitu foto otomotif yang dibuat dari rendering ke dimensi. Jadi beberapa minggu ini saya suka membuat foto-foto otomotif, tetapi foto-foto ini cukup berbeda dengan foto yang diambil secara tradisional karena ini adalah rendering 3 dimensi. Apa itu rendering ke dimensi? Kita mulai dulu dari suatu gambar tradisional, yaitu gambar 2 dimensi. Misalkan Anda sedang membuat suatu gambar di Photoshop, di CorelDRAW, di Microsoft Paint, atau di software apapun begitu. Itu hanyalah suatu bentuk-bentuk dan garis-garis yang diletakkan di suatu media datar. Jika gambar itu kita putar-putar, itu tidak bisa sama sekali. Kita tidak bisa melihat, misalkan kita sedang menggambar wajah orang dari tampak depan, tapi kita tidak mungkin bisa melihat dari tampak sampingnya kecuali kita gambar lagi. Nah, objek 3D seperti namanya itu benar-benar 3 dimensi. Misalkan kita buat objeknya ini full seperti ini, kita ingin putar-putar, kita ingin lihat dari sisi manapun itu bisa. Nah, ini makanya mempunyai potensi yang sangat besar. Contohnya seperti untuk visualisasi interior rumah, visualisasi gedung, atau visualisasi dari covering perumahan. Nah, pada visualisasi itu, foto-foto misalkan desain interior, itu seringkali menggunakan desain 3D karena kita bisa mengatur dari segala furnitur, kita bisa mengatur dari segala macam posisi pencahayaan, dan kita bisa mengatur angle-nya semau kita, itu bebas. Dan itu tidak perlu kita gambar satu persatu seperti kita sedang membuat sketsa. Kita tinggal putar-putar kameranya, kita lihat dari sisi manapun kita bisa menghasilkan gambar secara instan. Sama halnya dengan otomotif. Di otomotif, seringkali untuk iklan-iklan mobil, agar kita tidak susah-susah harus memotret mobil di misalkan di pegunungan dan tempat-tempat yang susah atau tidak menggunakan studio yang mahal, kita bisa menggunakan rendering 3 dimensi untuk ya langsung memotret mobilnya secara virtual, dari pencahayaannya sesuai dengan yang kita inginkan, warnanya sesuai dengan kita inginkan, dan posenya juga tidak harus menggunakan sumber daya yang banyak. Bagaimana caranya membuat suatu foto rendering 3 dimensi ini? Nah, pertama-tama siapkan dulu objeknya. Ini objek 3D misal. Kita taruh, kita masukkan ke suatu software 3 dimensi seperti 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Maya, atau AutoCAD. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita harus warnai dulu dari objeknya. Jadi segala macam objek 3D dari awalnya itu sebenarnya itu hanya berwarna keputihan polos, tidak ada uniknya sama sekali. Nah, karena kita harus sesuaikan dengan objek 2D-nya nyata, kita harus warnai sesuai dengan misalkan mobil ya. Bodi mobilnya kita warnai atau kita berikan material yang mengkilap, yang berwarna biru misal, ataupun yang mempunyai lapisan-lapisan seperti coating, mempunyai suatu bintik-bintik flake seperti itu. Sama halnya dengan misalnya di bagian ban, kita berikan material atau warnai dengan material yang mirip karet. Kemudian misalkan di bagian lampunya kita berikan material yang tembus pandang dan seperti itu. Nah, baru kita punya suatu objek yang benar-benar warnanya atau materialnya sesuai dengan dunia nyata atau semua kita tergantung. Nah, setelahnya kita di software itu kita berikan suatu pencahayaan. Pencahayaannya ini tentu ya terserah apa yang kita inginkan. Jika kita ingin foto di suatu studio, maka kita berikan pencahayaan studio. Misalkan saya seperti foto di sebelah kiri saya ini, misalkan lampunya dari arah pojok, misalkan lampunya ada yang dari arah depan, saya hanya tinggal klik-klik saja tanpa harus menggerak-gerakkan lampu seperti dunia nyata. Sehingga hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Kemudian yang terakhir, kita harus atur posisi kameranya. Ya, namanya dunia virtual, tentu kameranya tinggal kita ubah kemana-mana, jadi kita terserah mau zoomnya seperti apa, mau angle-nya seperti apa, itu sudah ya tinggal diatur saja. Nah,
Kemudian setelah semuanya selesai, kita akan lakukan proses rendering. Rendering ini sebenarnya seperti mencetak gambar secara digital. Jadi segala cahaya yang muncul dari lampu-lampu yang kita buat di softwarenya, bagaimana cahaya itu bereaksi terhadap material itu harus diproses dulu oleh komputer. Nah, proses ini tuh nanti akan menghasilkan gambar-gambar yang menghasilkan piksel-piksel gambar itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, cukup lamanya seperti apa? Seperti gambar sebelah kiri saya ini membutuhkan waktu sekitar mungkin 3 jam lah, 2-3 jam. Dan itu kadang-kadang harus diulang karena mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang keliru di bagian materialnya, maka harus saya ulang lagi, harus saya edit lagi, dan ya intinya menghabiskan waktu yang cukup lama. Setelah selesai, ya jadilah fotonya. Tinggal kita sempurnakan di software editing foto seperti Photoshop atau Lightroom, bagikan foto biasa. Setelahnya terserah mau kita gunakan sebagai apa. Misalkan untuk iklan mobil, ya gunakan untuk iklan mobil. Hanya untuk visualisasi hobi-hobi aja, ya jadilah seperti ini. Bisa saya cetak di suatu media apapun. Ini adalah foto di media metal, aluminium. Dan ya ini ya begitulah, jadilah suatu foto yang kita inginkan. Dengan rendering 3 dimensi, kita kan bisa menggunakan objek apapun, mobil apapun, misal dengan skenario apapun, mau kita taruh di laut, mau kita taruh di gunung, mau kita taruh di studio, mau kita pencahayanya dari manapun, terserah. Intinya dengan rendering 3 dimensi, kemungkinannya itu tidak terbatas. Nah, tetapi masalahnya rendering ini seperti yang sudah saya ucapkan tersirat tadi, membutuhkan waktu yang lama untuk merendernya. Nah, masalahnya semakin lemot, semakin tua komputernya, itu semakin lama, dan seringkali untuk rendering 3 dimensi ini membutuhkan komputer yang kuat. Anggapannya tolak ukurnya, jika misalkan komputernya tidak bisa memainkan game-game berat zaman sekarang, maka ya pasti tidak bisa melakukan rendering itu atau akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan saya sangat tidak rekomendasikan. Jadi kembali lagi, jika kita tahu caranya, kita punya alatnya, maka kita bisa buat foto seperti apapun, entah itu bagus atau tidak, ya tergantung bagaimana kita membuatnya nanti. Ya jadi begitu, sekian, terima kasih atas waktunya, saya Setia Gerukmana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.